Halo sahabat Diani, dimanapun kalian berada, salam sehat. Pandemi COVID-19 ini mengubah kebiasaan manusia hampir di seluruh belahan dunia, tak terkecuali kita di Indonesia. Dan salah satu yang ikut terkena dampaknya adalah industri pernikahan. Keputusan pemerintah soal tidak lockdown dan larangan berkumpul yang di awal sempat jadi pertentangan juga membuat banyak calon pengantin kebingungan. Ada yang kemudian memilih menunda pernikahannya, tapi ada juga yang tetap melangsungkan pernikahan. Dan kini ketika PSBB mulai dilonggarkan, kita memasuki babak baru yang disebut sebagai era new normal. Apa saja sih yang harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, baik oleh keluarga calon pengantin maupun praktisi pernikahan, khususnya dikaitkan dengan sudut pandang tokoh agama. Nah, saat ini Diani sudah bersama Romo Erwin Santoso MSF dan Ustadz Ahmad Nurkolis. Halo Romo, halo Pak Nurkolis. Halo Diani, apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat. Amin. Baik, kita malam ini akan bicara soal pernikahan ya, Romo dan Pak Nurkolis di era new normal ini. Sebelum saya masuk ke soal pernikahannya, boleh share sedikit nggak sih new normal di mata Romo dan Pak Nurkolis itu apa? Romo dulu silakan, new normal di mata Romo itu apa? Bagi saya new normal itu adalah habit ya, habit yang baru dari sesuatu yang mengikuti situasi yang dulu mungkin dianggap tidak normal, sekarang normal. Dulu dianggap kita kemana-mana pakai masker, dianggapnya aneh banget nih orang kayak jijik banget gitu kan. Tapi sekarang pakai, kalau nggak pakai masker malah aneh ya. Malah nggak normal gitu kan. Jadi, nah itulah new normal. Dulu kita harus bersalaman kalau ketemu sebagai tanda persahabatan. Kalau nggak bersalaman tuh kayak, ini kamu lagi ada masalah apa ya sama saya ya? Kok kamu nggak mau nyalamin saya? Misalnya gitu kan. Nah sekarang jadi berubah. Jadi buat saya new normal itu ya sesuatu yang sekarang normal, yang sebetulnya itu habit baru ya. Mungkin lebih cocoknya sebetulnya new normal tuh new habit yang sebetulnya ditanamkan. Kalau kita ketemu orang banyak, itu namanya pesta. Tapi sekarang pesta itu justru abnormal karena situasinya tidak memungkinkan. Mungkin kayak gitu dari saya. Iya, makasih Mo. Nah, kalau Pak Nurkolis, new normal apa sih Pak? Ya, new normal itu sebetulnya tidak hanya pada praktek ya, tetapi juga mindset gitu. Jadi mindset kita bagaimana hidup di tatanan yang baru, yang sebelumnya memang mungkin dianggap aneh begitu. Nah, new normal ini kan jalan tengah dari PSBB, katakanlah begitu kan. Kalau sebelumnya itu nyaris kita tidak boleh keluar rumah atau mengurangi lah untuk keluar rumah gitu ya. Beribadah juga disarankan untuk di rumah, tidak disarankan untuk di rumah ibadah gitu. Nah, new normal itu masih diperbolehkan. Tapi dengan catatan bahwa pandemi ini kan masih mendera kita. Oleh karena itu mesti mengikuti protokol kesehatan. Katakanlah kalau misalnya kita berjamaah di tempat ibadah, dia mesti menjaga jarak, mengenakan masker, cuci tangan dan sebagainya gitulah. Jadi intinya new normal itu bukan pelonggaran tanpa komitmen untuk mengikuti protokol kesehatan gitu ya, tetapi justru malah semakin hati-hati. Karena begitu dilonggarkan, misalnya beberapa hari yang lalu orang tuh seperti euforia gitu ya, mal-mal dibuka itu luar biasa orang berbondong-bondong ke sana. Nah itu sebetulnya juga berisiko sebetulnya gitu. Artinya mindset kita tuh belum menyadari bahwa ya belum siap gitu, sehingga ya mengacuhkan terhadap apa yang mestinya dihindari gitu. Iya, jadi intinya new normal justru kita harus lebih hati-hati ya, Romo dan Pak Nurkolis. Iya, betul. Justru harus sadar untuk menjaga sesuai dengan protokol new normal ini, betul? Iya, kebiasaan yang baru. Sekarang kebiasaan yang baru. Nah, sekarang kita masuk ke pernikahannya nih, Pak Nurkolis. Tadi kan Pak Nurkolis sendiri bilang
harus menjaga jarak segala. Sementara pernikahan ini kan identik dengan sungkeman, salaman, cipika-cipiki. Nah itu bagaimana tuh Pak Nurkolis? Jadi apakah sungkemannya nggak usah, apa bagaimana Pak? Ya, sebetulnya sungkeman tetap bisa dilakukan ya. Yang terpenting adalah sekarang tuh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya kita mengadakan upacara akad nikah gitu ya, atau pemberkatan gitu ya. Maka ruangan hanya bisa diisi 20% dari total capacity. Atau maksimal itu adalah 30 orang gitu. Nah, lalu juga mesti di dites suhu tubuh kita, masker. Dan juga biasanya kemarin-kemarin yang kita laksanakan itu juga mesti mengenakan sarung tangan dari bahan itu yang aman lah kira-kira gitu. Kemudian juga mengenakan masker. Jadi sebetulnya untuk prosesinya dijaga jarak. Kemudian kalau sungkeman juga tentu diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada kontak yang memungkinkan kita bisa kalau misalnya ada yang terpapar di situ ya kita bisa memproteksi gitu. Ya, terima kasih Pak. Kalau Romo untuk sungkeman dan salaman, menurut saya peraturan itu berlaku umum ya, bukan hanya di agama tertentu, tak pasti misalnya seperti 20%, seperti jumlah orang. Tapi kalau di gereja Katolik sementara ini kalau terpaksa harus menikah, jumlahnya bahkan lebih sedikit lagi, lebih minimalkan. Kenapa? Karena menghindari itu. Bapak Uskup sendiri mengatakan bahwa gereja kita tidak boleh menjadi tempat terjangkitnya virus pada orang-orang yang belum terjangkit. Sehingga untuk menghindari itu bahkan gereja-gereja sampai hari ini belum dibuka untuk umum gitu kan, kecuali misalnya pada hari Minggu diadakan secara online atau diadakan misalnya hanya oleh beberapa orang yang bertugas gitu. Nah kalau diadakan itu memang harus diadakan, jumlahnya sangat diminimalkan dan tidak disarankan untuk dihadiri oleh sanak kerabat yang lain yang banyak gitu ya jumlahnya. Maka bisa memakai apa yang disarankan oleh pemerintah tadi, jumlahnya maksimal 30 orang, tetapi kalau soal sungkeman, karena gereja tidak mengatur sungkeman itu kan tidak terjadi pada semua orang. Artinya budaya Jawa pasti ya, tapi kalau misalnya budaya Chinese atau orang dengan menggunakan pakai budaya Eropa, mereka biasanya menggunakan misalnya cipika-cipiki. Nah, itu lebih berisiko lagi sebetulnya. Maka tetapi harus dijamin bahwa misalnya yang mengikuti itu benar-benar keluarga inti yang tidak akan yang pasti atau dipastikan tidak akan menjangkitkan penyakit atau menjangkitkan virus. Maka sungkem mungkin kalau menurut saya bisa dipakai. Kalau sungkem ya sungkem aja, karena sungkem itu tidak ciuman, artinya tidak cipika-cipiki. Kemungkinan untuk tertular itu lebih sedikit malah menurut saya kalau sungkeman, karena hanya muka ketemu dengan lutut misalnya begitu. Jadi kalau saya karena sebetulnya gereja itu tidak menyarankan sampai hari ini, bahkan pernikahan itu disarankan kalau bisa itu menunda sampai tahun depan gitu. Bahkan itu ya kalau mau ekstrim sebetulnya begitu. Tapi kalau ada yang memang harus melakukannya, maka jumlahnya sangat amat dibatasi. Bahkan bisa mungkin hanya, kalau yang gereja Katolik kan menyarankan hanya 5 orang. Gini, 5 orang itu adalah pastornya, 2 orang yang akan menikah, dan 2 saksi. Nah, seandainya ada lagi kemungkinan adalah keluarga inti aja gitu. Keluarga inti artinya bapak ibu dari orang tua mempelai pria, mempelai wanita, dan anak-anaknya udah itu sama tukang foto. Jadi jumlahnya mungkin bahkan bisa lebih sedikit dari yang disarankan pemerintah. Kalau bisa meminimalisir malah lebih baik, karena virus tidak mengenal keluarga ya. Jadi anak bisa menulari orang tuanya kan. Ya itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit ya Romo ya dan Pak Nurkolis. Tadi kan Romo bilang sebenarnya sungkeman itu kan bukan part of ritual Katolik, benar ya Romo? Ya bukan, tidak wajib, itu bukan part. Jadi bagian liturgis yang inti dari suatu pernikahan Katolik itu adalah pengucapan janjinya dari kedua mempelai itu aja.
Oke, maka kalau kita bicara ke susunan acara atau runtutan acara, karena kita juga dalam era new normal ini kan selain tadi pembatasan jumlah orang ya Pak Nurkolis dan Romo ya, juga ada pembatasan waktu berkumpul, harus sesingkat mungkin. Kalau bisa tidak lebih dari 1 jam, tidak boleh gitu kalau bisa. Bahkan kalau perlu kurang dari 1 jam. Maka kalau tadi Romo bilang sungkeman itu bukan part of ritual Katolik, berarti bisa dipotong ya Mo ya. Itu salah satu yang kita bisa potong. Yang penting adalah ya, yang penting adalah sumpahnya ya Mo, saling menerimakan sakramen pernikahannya itu yang penting ya Mo. Ya, jadi Gereja Katolik itu hanya menyarankan misalnya yang pasti itu memang harus ada pihak laki-laki berjanji pada pihak perempuan berjanji pada pihak laki-laki, lalu Romo mendoakan. Itulah inti, ya. Intinya bukan tukar cincin, intinya bukan misalnya mereka jalan atau mereka nyanyi atau apa, tapi intinya pada saat janji itu. Jadi kalau mau dikurangi ya, yang penting yang tidak boleh hilang adalah bagian itu. Gitu. Bagian itu. Oke, terima kasih Mo. Kalau dari Islam Pak Nurkolis, apa bagian yang boleh dihilangkan atau yang tidak boleh dihilangkan dari akad nikah atau ijab kabul? Iya, kalau di Islam kan sebetulnya lebih simpel juga. Akad nikah itu kan yang penting memenuhi 5 rukun nikah istilahnya gitu ya. Ada 2 mempelai, kemudian wali nikah. Wali nikah itu ayah dari mempelai perempuan. Lalu kemudian minimal ada 2 orang saksi, lalu ada mahar gitu ya dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan, dan kemudian ijab dan kabul gitu. Itu aja inti pokoknya gitu. Bahwa kemudian ada khutbah nikah atau tausiah nikah gitu ya, itu juga bukan wajib tapi sunnah saja, disarankan atau dianjurkan. Apalagi juga terkait dengan sungkeman itu kan tradisi aja sebetulnya. Di agama Islam juga tidak ada aturan seperti itu juga, gitu. Iya, berarti benar yang tadi Romo juga bilang ya Pak Nurkolis, itu budaya ya, budaya Jawa gitu, maksudnya sungkeman dan mungkin budaya yang lainnya, tetapi bukan agama. Bukan. Nah, Romo saya jadi teringat nih, mohon maaf dan Pak Nurkolis juga, bukankah di pernikahan itu ada bacaan-bacaan? Maksudnya itu memang tidak wajib juga ya Mo? Bacaan-bacaan misalnya seperti bacaan pertama, bacaan kedua itu kan tergantung lalu bacaan dari Injil. Dimasukkan dalam ibadah sebetulnya kan, ibadat pernikahan. Kalau ibadat pernikahan dilakukan oleh seorang diakon, diakon itu kan setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi menjadi imam, menjadi romo. Jadi kalau misalnya dilakukan itu berarti bukan misa kan. Nah kalau bukan misa, dilakukan ibadah ya bacaan itu tetap ada. Kalau misalnya pernikahan dipimpin oleh romo, biasanya kan ikutan dalam misa. Dalam misa juga ada itunya, ada bacaannya. Jadi bacaan itu ngikut, tetapi bacaan bukan menjadi kewajiban atau yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Oh, oke. Paham. Iya. Lalu di Islam bagaimana Pak Nurkolis? Kan juga ada bacaan sama juga ya, saya. biasanya sebelumnya kan ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tuh. Nah, itu juga bukan bagian yang wajib ada. Itu biasanya juga tradisi lah gitu ya, atau sesuatu yang memang disarankan menjelang kita pernikahan, dan biasanya ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, itu biasanya ayat-ayat yang dibacakan juga terkait dengan pernikahan, berkeluarga, seperti itu. Tapi umumnya itu tidak semua mengenakan itu. Jadi sebetulnya itu bisa tidak dilakukan, katalah gitu, tidak mengurangi keabsahan dari pernikahan tersebut. Betul. Nah, ya kayak gitu. Oke, paham. Nah, saya jadi ingat juga kalau secara Islam tuh Pak Nurkolis ada yang jabat tangan tuh, yang dengan ini saya terima nikahnya, kan sekarang lagi nggak boleh jabat tangan Pak. Ya tidak perlu dilakukan juga sebetulnya, kecuali kalau memang dilakukan langsung, kemudian antara mempelai laki-laki dan wali itu mengenakan inilah sarung tangan gitu ya untuk keamanan gitu. Tapi toh kalau tidak melakukan jabat tangan itu tidak mengurangi keabsahan dari pernikahan. Gitu. Karena jabat tangan sendiri itu hukumnya sunnah juga gitu, bukan wajib gitu ya. Gitu. Ya. Jadi poinnya bukan pada jabat tangannya, tetapi pada ijab kabulnya. Ijab itu janjinya itu ya Pak ya? Ya, janjinya serah terima pernikahan. Kan yang serah terima ya. Kalau dalam akad nikah itu kan wali nikah, ayah atau yang menggantikan dari orang tua dari perempuan gitu kan, jabatan
menyampaikan kalimat ijab yang saya nikahkan dan kawinkan putri saya bla 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 gitu kan. Lalu kemudian dijawab dengan kalimat qabul oleh mempelai laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya gitu. Seperti itu. Jadi tanpa jabat tangan pun juga tidak ada sah. masalah, itu sah-sah saja, tidak mengurangi nilai keabsahan dari pernikahan tersebut gitu. Iya, makasih. Saya ulang sekali lagi ya Romo, kalau di Katolik tuh sebenarnya yang hadir 5 tuh cukup ya Romo tadi ya? Yang hadir cukup 5. Pengantin pasti ada wanita, foto tapi ya. Iya, pengantin pria, lalu romonya, ya kan, sebagai yang menyaksikan mereka, meneguhkan, lalu ada saksi, ya kan Romo ya? Jadi dua mempelai, 2 saksi, 1 romo. 2 mempelai, 2 saksi, 1 romo. Lalu kalau dari Islam, kalau saya nggak salah ya, ya, Mbak. Iya, hampir sama sebetulnya. 2 saksi, 1 romo. Iya, kalau lebih kita simpel juga lagi kalau di Islam pengantin itu, pria, jadi wanita, kedua mempelai laki-laki, perempuan, kemudian wali nikah dan 2 orang saksi, gitu. Penghulu sama itu ya. tidak wajib sebetulnya, karena fungsi dari penghulu itu pembimbing pernikahan saja, yang biasanya nanti membimbing pada proses akad nikah itu, lalu kemudian ya biasanya yang memberikan tausiah atau khutbah nikah gitu Mbak. Kalau tidak ada penghulu sebetulnya sah saja, karena yang berhak menikahkan itu kan wali nikah. Gitu. Ya, dan wali nikah itu kan diatur sedemikian rupa, ada urutan-urutannya. Yang paling utama itu ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada atau sudah meninggal, itu bisa atau berhalangan, berikutnya itu jatuh kepada sang kakek. Nah, kakek. Nah, kalau kakek tidak ada itu ke kakak laki-laki atau adik laki-laki. Kalau kakak atau adik laki-laki tidak ada, berikutnya itu jatuh kepada om atau pak D dari garis ayah. Nah, kalau mereka semuanya tidak ada, baru bisa diwali hakimkan. Jadi penghulu itu nanti yang menjadi wali hakim gitu. Jadi kalau di antara wali itu ada Mbak, jadi penghulu itu tidak wajib ada sebetulnya. Gitu. Saya baru tahu juga Romo. Saya pikir harus ada penghulu. Iya. Jadi yang selanjutnya saya mau tanya, tantangannya apa sih nih? Berarti pernikahan di era new normal ini, mungkin Pak Nurkolis dulu, karena pernah Pak Nurkolis cerita sama saya, kebetulan pernah ya katanya di era new normal ini menikahkan secara daring. Atau secara online. Itu gimana tuh Pak? Kalau boleh cerita sedikit. Ya tantangannya tentu kan ya, sebetulnya sudah banyak ya mereka pasangan yang sudah siap dari tahun kemarin sebetulnya, tapi karena ada pandemi ini kemudian sebagian besar itu menunda gitu ya. Karena menurut mereka lebih baik ditunda, karena pernikahan ini kan nggak hanya mempertemukan 2 orang, 2 keluarga, tapi juga 2 keluarga, sanak saudara gitu kan gitu. Tapi ada juga yang mengambil jalan tengah, pernikahan tetap dilaksanakan, lalu kemudian resepsinya itu nanti setelah corona lewat gitu. Nah sebetulnya kemarin pada masa PSBB itu ada beberapa pasangan yang tetap melakukan pernikahan. Saya sendiri sudah menangani 4 pasangan tuh yang menikah. Pertama itu waktu di Pekalongan, ya mempelainya di sana, saya dari sini begitu. Lalu berikutnya tuh waktu di Cibubur, itu saya dan mempelai perempuan di satu tempat, di rumah mempelai perempuan. Lalu walinya itu entah di mana, jadi melalui Zoom, mempelai laki-lakinya juga berada di Amerika. Karena sama-sama tidak bisa ketemu. Yang dari Amerika juga nggak bisa datang ke Indonesia, yang di sini juga nggak bisa ke sana. Ya akhirnya dilakukan secara daring gitu. Dan itu tetap sah ya Pak? Ya, sebetulnya kalau di Islam memang ada 2 pandangan. Ada yang melarang gitu ya, biasanya ulama-ulama klasik itu melarang hal itu. Tetapi ulama kontemporer justru banyak juga yang membolehkan. Yang terpenting adalah bahwa karena dilakukan secara daring, maka saksi dan juga wali itu menjadi hal yang penting. Memastikan bahwa para saksi, wali, dan juga kedua mempelai itu memang betul-betul mereka kenal gitu ya. Jadi karena melalui suara, melalui gambar, video gitu ya, sepanjang mereka bisa memastikan bahwa ini bukan pemeran pengganti gitu ya, orang aslinya, maka ya itu dianggap sah gitu. Makasih Pak Nurkolis. Romo Erwin ada pengalaman nggak nih? Kalau menikahkan secara daring sampai hari ini belum. Jadi tapi dan di era kami PSBB? Di era PSBB tidak juga. Jadi sampai hari ini tuh gereja tidak pernah melakukan atau tepatnya tidak memperbolehkan sebetulnya.
tidak memperbolehkan pernikahan dengan cara daring, apalagi kalau misalnya tidak bertemu, karena peneguh itu mempunyai kewenangan untuk bertemu dengan si calon mempelai Jadi ini. harus ketemu ya? Iya, harus ketemu, karena menurut Gereja Katolik memang bukan si romonya yang menikahkan gitu. Jadi yang menikahkan itu adalah diri mereka sendiri memang. Ya. Nah, tapi romonya sebagai saksi itu harus benar-benar menyaksikan, harus benar-benar ada di tempat. Sementara ini kalau di Gereja Katolik mungkin agak lebih tadi pakai bahasa Pak Nurkolis, agak lebih tradisional untuk itu. Artinya kita tidak bisa atau belum bisa menyelenggarakan secara daring karena alasan pertemuan fisik itu, makanya diminimalkan jumlah orang yang datang, jumlah orang yang terlibat, untuk meminimalkan resiko penularan. Tapi untuk itu tidak bisa untuk terpisah-pisah gitu ya. Ininya di mana, ini di mana, itu sampai hari ini, karena kita kan mengikuti aturan dari Bapak Uskup ya. Jadi tidak semua romo-romo itu tidak bisa membuat peraturan sebetulnya. Jadi peraturan itu kalau yang menyangkut satu perubahan besar, maka harus dikomunikasikan dan harus mendapat restu dari Bapak Uskup gitu. Memang aturannya sangat hierarkis ya, Mo ya, kalau di Katolik. Betul, ya. Kalau sangat Katolik, hierarkis. Iya Pak Nurkolis. Saya ngomong begini tuh harus sama semua romo. betul, ya. Paling kalau mau misalnya istilahnya ya di improve ya, hanya hal kecil-kecil, tapi misal lagunya lah tapi intinya tuh tidak boleh gitu. Artinya sampai sekarang gereja belum ditetapkan, gereja di Keuskupan Agung Jakarta ini tidak boleh dibuka ya, semua nggak buka. Tapi begitu diperbolehkan pada hari Minggu dengan jumlah tertentu, mungkin akan dibuka. Tapi sampai hari ini masih belum, kemungkinan Juli, tetapi itu sekali lagi mengikuti peraturan dari pemerintah. Kan? Dan seandainya pemerintah pun membuka, tetapi gereja masih menganggap berisiko besar, kita masih akan tetap menyelenggarakan misa-misa secara online. Iya, dan mungkin sih misa secara online mungkin ya Romo akan tetap ya Romo, karena kan katanya nggak boleh hadir yang lansia dan balita. Betul. Ya. Dan jadi kalau hanya 20% kan berarti kan yang 80%-nya tetap harus di rumah, kan bergantian. Iya. Baik, nah sekarang pertanyaan saya yang berikut nih, kalau orang sampai menunda pernikahannya ya Pak Nurkolis atau Romo, kan memang disarankan kan ditunda gitu ya, disarankan. Itu bagaimana sih dampak, kan pandemi ini belum pasti akan berakhir kapan kan, jadi maksudnya nundanya juga nggak tahu apakah 6 bulan, apakah setahun gitu. Nah, bagaimana menurut Romo dan Pak Nurkolis, resiko apa aja sih yang mungkin terjadi kalau sebuah pernikahan ditunda? Apakah ada solusi lain yang lebih baik? Resiko apa sih kalau sampai ditunda untuk sesuatu yang tidak pasti? Maksudnya ditundanya kan kita belum tahu nih, mau 6 bulan, mau setahun. Bagaimana? Apakah Romo atau Pak Nurkolis? Silahkan. Mungkin Pak Nurkolis dulu. Silahkan. Ya, mungkin ada 2 aspek ya yang biasanya menimpa pasangan yang harus menunda gitu. Pertama ya aspek psikologis, karena mungkin sudah jauh-jauh hari merencanakan pernikahan pada tanggal sekian gitu ya, lalu tiba-tiba corona ini datang gitu. Nah biasanya mereka itu kan sudah mengundang meskipun belum secara resmi, tapi biasanya keluarga besar itu sudah tahu, teman-teman dekat sudah tahu. Nah begitu ditunda, itu kan ada semacam perasaan itu bagaimana gitu kan gitu. Lalu yang kedua belum mungkin itu biaya ya Pak ya, mungkin ya itu yang aspek yang kedua itu aspek material. Nah beberapa pasangan itu juga mengaku ke saya bahwa mereka sudah sewa gedung, venue lah, sudah nyewa venue gitu ya, DP bahkan sebagian ada yang sudah lunas. Nah itu yang sulit untuk bisa dikembalikan. Memang ada beberapa gedung yang bisa gitu ya ditunda ke lain waktu, tapi ada juga yang menyatakan bahwa DP-nya tuh hangus gitu. Hangus ya. Iya. Gitu. Nah, begitu juga dihadapi oleh teman-teman di WO ya, wedding organizer. Nah, mereka juga pada posisi yang serba sulit begitu. Karena biasanya mereka yang ikut membantu menanganin venue dan sebagainya gitu kan. Beberapa misalnya catering, gedung,
masih bisa lah ngasih jalan tengah gitu. Oke, ditunda sampai nanti corona lewat gitu. Tapi ada juga yang ini gedung-gedung yang favorit gitu ya, yang jadwalnya memang sudah padat, itu agak sulit mereka untuk ini dalam kondisi yang tidak pasti gitu. Nah, karena itu memang kalau menurut saya jalan tengahnya memang, misalnya hari ini kan harusnya saya ada pernikahan juga di lapangan Bandeng, di sebuah venue ya, di Depko gitu ya. Nah itu juga tadinya kan mau akad nikah sekaligus juga resepsi gitu kan. Tapi karena pandemi seperti ini mereka masih bisa menunda gitu. Bisa menunda. Untungnya pihak gedung memang masih memberikan keleluasaan. Nah ada juga yang tidak karena sudah kadang menyewa gedung gitu. Ada nanti yang mau menikah pekan depan itu di sebuah hotel. Nah itu akhirnya nggak bisa ditunda. Jadi untuk pernikahan agamanya dilaksanakan. Tetapi untuk resepsinya mereka ya harus tunda gitu. Nah itu untuk meminimalisir kerugian juga lah, kira-kira begitu gitu. Nah oleh karena itu kan solusi, ya ini solusi yang bisa diberikan ya sebetulnya itu tadi bisa tetap menikah dengan apa undangan atau tamu yang terbatas. Terus solusi lain sebetulnya yang terbaik itu adalah melalui pernikahan daring sebetulnya. Karena itu resikonya sangat minim kalau terkait dengan penularan virus begitu. Nah beberapa ya Protestan itu juga sudah beberapa saya ini tahu bahwa mereka juga melaksanakan itu mau gitu. Nah untuk Gereja Katolik memang saya belum pernah ini ya menyaksikan. Tadi Romo udah jawab Pak, kalau Katolik nggak boleh katanya kalau daring. Iya. Sementara ini ya, masih belum boleh. Nanti kalau corona ini nggak kunjung pergi juga bisa jadi kan kebijakan dari Roma bisa berubah juga kan gitu. Iya. Ada tambahan dari Romo Erwin tadi mengenai sehubungan dengan tantangan dan solusinya. Kalau misalnya mereka tidak bisa menikah itu memang saya punya 2 ya calon yang akan menikah. Iya. Dan mereka harusnya menikah di bulan Agustus karena mereka merasa nggak yakin, maka pada bulan April yang lalu mereka memindahkan ke bulan Februari yang akan datang, dan juga yang akan menikah di bulan Oktober, bahkan mereka takut daripada mereka ya tadi itu tertimpa kerugian lagi karena harus DP kan, terus kemudian DP-nya nggak bisa dikembalikan semua. Bisa dikembalikan ya. Nah maka dia ya sudah yang itu direlakan, tapi mereka nggak mau ambil resiko, mereka tetap menikah tapi di 2021 dengan catatan waktunya ya segitu, waktunya mungkin mengambil 6 bulan sesudahnya gitu. Oh masih bisa mereka ditentukan tapi ya 6 bulan tapi ya. memang pasti ada kerugian ya yang saya kira kerugiannya banyak sekali kita menderita bersama-sama dan terutama juga baik dari WO-nya juga yang pasti kehilangan untuk karyawan-karyawannya kan, bukan hanya WO ya tapi karyawan-karyawan dan juga dari pihak yang menikah mungkin ya karena memang menikah itu punya modal, bahkan kadang ada yang udah ngumpulin lama kan, tapi nabungnya bertahun-tahun loh. Tiba-tiba corona begini ya, menurut saya mana yang lebih baik daripada nanti ratusan orang menderita sakit kan, memang tidak ada jalan lain ya kan. Ada jalan lain. Sebetulnya kami masih belum saya atas nama gereja memang sampai sekarang tidak diperbolehkan pernikahan daring itu, mungkin dengan alasan itu. Tetapi kalau persiapan nikah, bahkan saya sudah membuat peraturannya. Saya membuat peraturan untuk Keuskupan Agung Jakarta, namanya MRT, Membangun Rumah Tangga, itu persiapan nikah online. Itu sudah ada, jadi dimulai pada bulan Juni ini sebetulnya. Jadi kalau persiapan nikah sih secara online nggak apa-apa ya Romo ya? Karena nanti dosen-dosennya, bukan dosen sih sebetulnya, fasilitatornya itu memberi pengajaran, fasilitasi namanya. Fasilitasi kepada para calon, lalu para calon mengikutinya dari rumah masing-masing, tetapi harus berdua, nggak boleh diikuti terpisah. Jadi tetap harus berdua. Jadi minimal lagi berdua, mereka kelihatan dalam satu layar gitu. Oh, berdua dalam satu layar, berarti ketemu ya Mo? Iya, karena ada mengisi. Ya kan mereka calon suami istri, kalau mereka nggak saling menularkan bagaimana? Ibaratnya begitu. Resiko paling nggak 2 orang nih. Setidaknya jaga jarak lah ya Mo ya, pas mendengarkan. Hanya 2 aja. Nanti kan kalau para fasilitatornya kan orang luar kan. Mereka berdua, nanti mereka karena ada bagian yang ditulis dari pertanyaan-pertanyaan dibuat,
tulisan itu ditukar gitu. Oh, ya Jadi makanya persiapannya harus tuh misalnya ketemu. ditanya besok mau punya anak berapa, terus bagaimana pengaturan keuangannya, mereka nulis kan. Iya. Nah, setelah mereka nulis dibagikan pada pasangannya. Ini loh, kok kamu maksudnya gimana? Nah, tuh didiskusikan kan harus deket soalnya. Iya, gitu. iya benar. Kalau di Islam ada nggak sih Pak Nurkolis persiapan pernikahan, kursus persiapan pernikahan? Kalau sekarang namanya membangun rumah tangga, ya itu memang betul. Romo Erwin yang ininya. Ya, sebetulnya di semua agama itu ada, Mbak. Termasuk di Islam juga ada. Tapi memang untuk di Islam itu sifatnya sunnah gitu ya, tidak diwajibkan betul, gitu. Betul. Baru mulai tahun 2020 ini masih agak diwajibkan gitu. Bahkan biasanya kalau kita ke kantor KUA itu di ruang ruang utama masuk itu ada tulisannya. Jadi setiap pasangan menikah harus mengikuti MRT gitu. Tapi itu juga belum semua mengikuti gitu. Baru wacana juga bahwa itu wajib. Artinya nanti akan ada sertifikat gitu kan, sama seperti di gereja Katolik. Baru setelah itu bagian dari prasyarat. Kewajiban ya, prasyarat gitulah ya. Karena memang itu penting sebetulnya gitu. Bagi calon pasangan yang akan menikah gitu. Betul, kalau itu saya setuju juga Pak dan Romo Erwin, maksudnya persiapan pernikahan itu memang penting. Karena tadi yang Romo Erwin juga cerita kan, masalah anak, masalah keuangan. Kadang-kadang kalau pacaran nggak dibicarakan, tapi kan itu adalah nanti bibit-bibit masalah di rumah tangga kalau nggak dibicarakan. Maka dari awal sudah harus. Iya, dari awal sudah harus dibicarakan, betul. Nah, sekarang saya ingin tanya nih Romo dan Pak Nurkolis, gimana adakah himbauan dari Romo atau Pak Nurkolis bagi pengantin-pengantin yang saya lihat tuh masih nggak mengikuti protokol new normal ini ya, masih seenaknya aja, maksudnya tamunya banyak, nggak jaga jarak, itu gimana tuh? Adakah himbauan Romo atau Pak Nurkolis? Iya, memang saya kira agamawan punya peran besar di situ ya, dan itu bagian dari tanggung jawab kami juga gitu untuk memberikan wanti-wanti istilahnya gitu ya kepada mereka yang akan menikah untuk juga mematuhi protokol kesehatan itu gitu. Karena itu tidak hanya bagi kedua mempelai sendiri, tapi juga orang-orang yang nanti berinteraksi dengan mereka kalau tidak mematuhi itu gitu. Karena itu kami misalnya kalau ada pasangan yang menikah di kantor gitu ya, itu sangat ketat kita membuat mengikuti protokol kesehatan itu gitu. Kalau Romo Erwin juga sama ya Mo ya? Iya, sebetulnya sama sih, prihatin juga ya kalau mereka nggak bisa menjalankan apa yang diputuskan pemerintah. Lalu mereka kan membuat risiko yang besar ya, terutama pada kaum yang lemah ya, seperti orang tuanya. Kan pasti orang tua pengen menyaksikan, meskipun bukan anaknya, tantenya, nanti apa. Nah, kita sudah sering lihat bahwa akibatnya tuh begitu besar ya. Jadi harus, menurut saya, suatu hal yang membahagiakan, tapi nanti berisiko sakit kan sayang. Menurut saya, kita dengan bijaksana merelakan peristiwa yang sangat luar biasa ini, karena ini peristiwanya kan benar-benar langka ya, tidak akan dialami oleh generasi sebelum atau sesudah. Dulu pernah, tetapi kan dalam arti tertentu kita belum pernah mengalami yang seperti ini. Katanya itu Mo, 100 tahun sekali katanya Mo. Ya ada kemungkinan, karena orang melihat flashback aja, ternyata 100 tahun lalu telah terjadi ya, tapi kan ini kan berarti orang flashback lalu dibuat rumusan, tapi apakah benar tahun 18 sekian terjadi juga kan? Enggak kan, 1820 ada kan, itu masalahnya tidak ada gitu. Jadi menurut saya yang penting adalah ya kita jalanin aja apa yang memang disarankan, itu kan pasti bukan suatu yang main-main ya. Iya, dan kembali yang kata Pak Nurkolis, peran dari Romo, dari Pak Nurkolis, ini itu penting untuk dan kita punya karena kita punya otoritas di situ kan untuk menentukan apakah mereka itu bisa menjalankan sesuai dengan protokol yang kita sampaikan atau tidak. Kalau enggak kan kita bisa mengatakan kalau begitu kita enggak bisa memfasilitasi gitu. Hanya soal kehadiran para tamu itu kita batasi gitu. Iya. Nah, Romo dan Pak Nurkolis, apakah ada tambahan sebelum saya buka ke pendengar kita untuk bertanya? Saya lihat di sini udah ada Mbak Nini nih dari Ivon Catering. Ini juga pelaku bisnis pernikahan nih Mbak Nini. Iya. Ada Selamat malam, Mbak Nini.
Selamat malam, Bu Nini. Kayaknya mungkin kenal juga sama silahkan Romo aja, Erwin. Mbak. Kalau mau ada yang bertanya silahkan. Iya, ada Aslim Desi, saya sapa dulu ya. Ada Alexa, ada Christina Titianda Putri yang hadir juga di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak Nini, boleh? Ya. Selamat malam, Romo. Malam. Pertanyaan saya mengenai misa di gereja, kalau waktunya dibatasi selama 1 jam mungkin ya, kita belum tahu. Biasanya selama ini misa pernikahan kan cukup panjang. 1,5 jam, 1,5 ya. jam. Ya. Nah, apakah mungkin dibatasi? Takutnya kan ada bagian yang sulit dipotong-potong ya. Oke lah, nggak ada lagu, mungkin bisa. Selama ini saya mengikuti misa perkawinan tidak pernah kurang dari 1,5 jam. Sangat mungkin Ibu. Jadi misa nggak pernah itu karena itu adalah eranya bukan new normal. Yeah. Itu old normal ya. Old Jadi normal. kalau old normal begitu bahwa misa nggak bisa. Tapi saya bilang tadi bahwa misa pernikahan itu pada hakikatnya kalau namanya misa pernikahan maka intinya adalah pada saat kedua calon pasutri ini berjanji. Saya berjanji, lalu romonya mendoakan, menyatakan bahwa ini adalah perkawinan yang sah. Nah, itu udah selesai. Terus karena ada misa, berarti adalah pada saat pengangkatan roti dan anggur. Nah, ketika selesai, udah doa syukur agung selesai, berarti doa syukur agung dan janji itulah. Jadi, mungkin, sangat mungkin. Dan bahkan kalau misalnya 1 jam itu juga sudah sangat lebih dari cukup. Apalagi kalau lagu-lagunya nggak ada. Karena lagu-lagu itu juga tidak sesuatu yang inti dan tidak menentukan keabsahan dari sebuah pernikahan gitu. Aksesoris kira-kira begitu ya. Betul. Jadi tidak menentukan. Apalagi harus lagu-lagu yang panjang-panjang kadang-kadang kan. Dan samping itu adalah kalau jumlah umatnya sedikit, berarti kan yang datang sedikit dan yang komuni itu kan sedikit, membaginya hanya 20 orang, hanya 10 orang kan berarti kan lebih dalam cepat. Waktu sangat singkat mungkin bisa 1-2 menit selesai kan, berarti udah nggak akan lama. Itu 1 jam itu menurut saya udah sangat panjang. Ya baik Romo, soalnya ada klien-klien yang Agustus nih, mereka menunggu, mereka was-was dikasih batasan 20 tamu ya di gereja. Jadi masih kasihan sih terus terang, mau mundur bagaimana, tapi mau tetap tinggal di Agustus belum tahu keputusannya boleh atau tidak gitu. Berarti itu nanti PR saya sama Romo Erwin, Bu Nini untuk bikin panduan yang di bawah 1 jam. Bawah 1 jam, betul. Ini sekarang bisa saya kok, pasti bisa. Karena saya juga yang membuat tata laksana pernikahan itu yang ada di buku MRT itu. Jadi saya berikan itu kan dalam tatanan old normal. Kalau old normal memang harus begitu, tetapi itu pun sebetulnya bisa 1 jam. Cuma karena biasanya tuh lagu dipanjang-panjangin, dibagus-bagusin, ada jalan dari pintu menuju ke altar itu aja udah ngabisin waktu 10 menit. Nanti masih foto-fotonya 15 menit. Ya itu yang membuat 1,5 jam. Nah, ini kalau perayaannya sendiri nggak sampai segitu. Oke. Nah ini Romo tadi udah nyinggung foto-foto nih Pak Nurkolis ya. Saya mau tahu karena Pak Nurkolis yang ada pengalaman kan kemarin menikahkan secara daring maupun di masa new normal ini. Kemarin foto-fotonya gimana Pak Nurkolis? Ya foto-fotonya foto-foto yang ada di layar Zoom gitu ya, mereka screenshot gitu. Nggak mau virtual namanya virtual photoshoot. Virtual. Iya. Nah, atau paling tidak minimal yang diabadikan itu ya kalau mempelainya kan memang ada yang berdua mereka di satu tempat. Mereka mengenakan baju pengantin juga. Ya paling itu. Sementara saksi juga tidak berada di tempat itu juga kan, di tempat lain gitu. Tapi bagi mereka ada yang merasa justru inilah pernikahan unik gitu ya, karena tidak banyak orang yang melakukannya. Bisa jadi kan akan menjadi sebuah sebuah tak terlupakan. Peristiwa yang sulit untuk dilupakan gitu. Tergantung cara pandangnya ya. Iya, betul. Jadi, mau negatif apa positif? Apa positif, iya. Jadi kalau yang Pak Nurkolis jadi secara Zoom gitu, tapi kalau kita Romo Erwin misalnya ketemu, karena Katolik kan tadi ini ya Pak Nurkolis harus katanya harus ketemu. Ya. Berarti pakai ini dulu ya, Romo pakai masker dulu ya, pakai face shield. Nanti pas mau difoto baru buka gitu. Biasanya kan 1, 2, 3 cheese, kalau ini 1, 2, 3 buka gitu. Mungkin tidak begitu ya, tapi mungkin pada saat mendoakan kan
Romo juga nggak pernah dekat sebetulnya. Sementara ini tuh Romo selalu berjarak paling nggak tuh 1 meter lebih 20, 1 meter 20 lah. Karena jaraknya tuh tidak berdekatan. Karena sebatas tangan gini nih. Ya, tangan juga kan nggak nempel kan. Nah, maka kalau misalnya dia agak panjang gitu kan, dia nggak harus dekat. Sehingga nggak harus menggunakan masker, kan jelek di foto kan. Karena itu kenangan seumur hidup juga gitu. Itu. Maka romonya yang harus menjamin bahwa dirinya bersih, ya itu yang masalahnya mungkin. Dan nanti. Tetap jaga jarak, jangan terlalu dekat ya. Iya. Karena kan itunya apa yang paling bahaya kenapa harus pakai ini kan ludahnya ya, Pak Nurkolis dan Romo. Jadi makanya harus pakai masker, pakai face shield itu seperti itu. Ya. Masker itu kalau kata teman-teman dokter ya itu bisa mengurangi resiko tertular itu sampai 70%. Betul. Iya, betul. Makanya protapnya pemerintah juga masker. Tapi seperti Romo Erwin bilang, mungkin kan kalau di foto jelek ya alternatifnya ada bagian yang pakai, ada yang dibuka atau Romonya juga jaga jarak. Tapi saya rasa tamu-tamunya Romo seandainya ini Pak Nurkolis seandainya diadakan tadi dengan maksimum tamu 30 atau 20, saya rasa sih harus pakai masker. Iya, kalau tamu-tamu kan nggak akan kelihatan. Iya. Bahkan kalau saya sedang menangani itu, foto pun wajib mengenakan masker gitu, karena kan foto itu nanti akan mereka posting di media sosial kan. Nah itu bisa kita yang kena nantinya gitu. Betul. Justru pada saat foto itulah biasanya saya mewajibkan untuk mengenakan itu, Mbak. Gitu. Baik. Sebagai contoh juga bahwa dalam kondisi apapun, kalau toh kita tidak bisa menunda menikah, tapi paling tidak protokol kesehatan itu tetap kita ikuti. Harus ikuti. Menjadi contoh dan mungkin juga menjadi inspirasi lah bagi pasangan-pasangan yang lain gitu. Iya. Baik, kita sampai di penghujung bincang-bincang kita. Apakah masih ada yang mau bertanya dari peserta? Saya sudah cukup. Iya, terima kasih Mbak Nini. Kalau Mbak Nini nanti kita bisa ini kok makanannya tetap pakai nasi box ya. Iya, itu yang akan berlaku dalam waktu dekat. Mereka minta nasi box. Jadi malah sekarang kalau menurut saya nih akan timbul kreativitas mendesain boxnya. Saya rasa nggak sembarang. Orang sekarang masker aja dia nih lihat udah macem-macem loh Romo dan Pak Nurkolis dan Mbak Nini. Iya, ada yang pakai mote. Ya, teman-teman WO juga udah adaptif ya. Mereka sudah prepare kalau harus menikahkan secara daring itu peralatan apa aja yang mereka kenakan. Betul. Karena itu dari mulai masker, sarung tangan, sampai penyiapan TV layar lebar gitu ya, mereka sudah sangat disesuaikan dengan suasana pernikahan lah kira-kira gitu. Iya. Betul. Iya benar, ada yang pakai itu loh Romo dan Pak Nurkolis, ada yang pakai green screen. Iya. Jadi latar belakangnya kayak di Paris di mana Pak? Benar-benar lucu lah jadinya. Maksudnya ya memang tadi yang Romo juga bilang, Pak Nurkolis juga bilang dilihat dari sudut pandangnya lah. Kita mau melihat ini negatif atau dari sisi positif. Baik, kalau tidak ada lagi yang tanya, ada tambahan terakhir dari Romo atau Pak Nurkolis? Silahkan Romo dulu. Mungkin yang baik buat kita itu menyadari bahwa ya dalam arti ini Tuhan mau apa, barangkali memberi waktu lagi kalau kita harus menunda misalnya keputusan keluarga besar menunda, terimalah sebagai bukan penundaan semata tetapi memberi waktu buat kita menjadi semakin matang. Toh kita tidak menunda terlalu lama, tapi misalnya 6 bulan atau sampai tahun depan berarti kan masih kurang dari 1 tahun ya. Nah itu jadikan sebagai sarana untuk semakin mengenal atau mempersiapkan diri. Dan itu saya kira akan menjamin pernikahan jadi lebih baik. Itu aja, terima kasih. Makasih ya Romo. Jadi kalau dari Romo, kalau saya boleh rekap sedikit, penundaan ini juga bisa sebagai dimaknai untuk memikirkan, untuk lebih memantapkan, begitu ya Romo? Betul. Ya, terima kasih. Dari Pak Nurkolis, ada tambahan terakhir? Ya, dari saya begini kan, guru-guru kita selalu mengajarkan bahwa selalu ada hikmah di balik musibah gitu ya. Oleh karena itu kita juga dituntut untuk selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Nah mungkin memang di era new normal ini bisa jadi kan Tuhan memberikan waktu yang lebih panjang lah untuk kita prepare memasuki rumah tangga yang sesungguhnya gitu ya. Sebab nanti kalau sudah berumah tangga itu pasti banyak dinamika, banyak persoalan. Karena itu saya sering mengatakan bahwa
ya namanya rumah tangga itu tidak ada yang linear, pasti banyak persoalan, sangat kompleks gitu. Karena itu tidak ada satupun rumah tangga yang sederhana. Yang sederhana itu hanya rumah makan. Rumah makan. Iya, katanya begitu. Katanya rumah tangga itu rumit, kalau sederhana rumah makan ya Pak Nurkolis. Iya. Baik. Tapi saya banyak belajar loh di sini. Secara khusus banyak belajar dari Pak Nurkolis ini tentang pernikahan, apa inti-intinya gitu. Itu Ya, bagus sekali. Terima kasih Pak Nurkolis. Biasanya saya terima kasih. Bareng tuh sama Romo Andang loh. Romo Andang. Oh iya tahu. Romo Heri gitu. Kalau mereka pembesar Pak, kalau saya anak kecil Pak. Enggak, Romo Erwin loh. Enggak. Kalau Romo itu sama kok, sama-sama muda gitu ya. Sampai kapanpun nggak nikah. Enggak, gini loh Romo. Pak Nurkolis ini kan biasanya ngebahas perbedaan agama ya. Benar ya Pak Nurkolis? Nah makanya suka ketemu Romo Andang. Kalau yang Romo Erwin ini pernikahan yang lurus-lurus aja, nggak beda agama. Saya keluarga misalnya. Terima kasih ya semua. Terima kasih. Terima kasih Diani. Romo Erwin. Terima kasih Mbak Diani. Pak Nurkolis, terima kasih. Bincang-bincangnya. Ya terima kasih. Dan semua peserta terima kasih. Sampai jumpa lain kali dan salam sehat. Ya, Salam. salam. Terima kasih.